setiap kali kita ngomongin orang, maka orang itu yang akan mendapatkan pahala puasa kita. Setiap kita menggibah orang, mencaci maki orang, menyakiti orang lain, maka orang tersebut yang akan mendapatkan pahala puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengisi waktu di sore hari ini dengan thalabul ilmi, yang mana sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya di antara waktu-waktu yang banyak orang berpuasa itu tertipu, itu adalah di waktu menjelang buka. Kenapa? Karena biasanya di waktu itu orang banyak sibuk menyiapkan menu untuk berbuka dan lain sebagainya. Padahal di waktu ini atau waktu sore, para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah waktu di mana mustajabnya doa. Waktu yang kalau kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dikabulkan, dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di majlis ilmu ini, sebagaimana Nabi sampaikan, dan kemarin di pertemuan sebelumnya Ustaz Jaya menyampaikan bahwasanya malaikat membacakan istighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu istighfar dari makhluk Allah yang paling dekat saat ini dengannya kan. Maka kata Imam Ghazali itu, alangkah enaknya orang yang menuntut ilmu itu, dia sibuk menuntut ilmu sementara malaikat itu sibuk mendoakannya. Itu. Nah, maka ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, artinya doa yang dipanjatkan oleh malaikat untuk kita itu sangat dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mengupas atau menyampaikan terkait dengan Ramadan yang kemarin sudah dimukadimahi. Sebelum lebih dalam membahas tentang Ramadan itu sendiri, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa makna dari Ramadan. Itu sebagaimana kita ketika kita menamai ini adalah masjid, bangunan ini adalah masjid, maka kita paham masjid itu maknanya apa. Maknanya adalah tempat untuk sujud. Itu masjid. Itu. Atau misalkan Baitullah, ya jelas itu kan. Maknanya apa? Rumah Allah. Ka'bah. Kenapa Ka'bah?
Kenapa Ka'bah? Kenapa bangunan itu disebut Ka'bah? Ya, karena bangunannya itu apa? Segi 4. Itu. Kenapa dinamakan Maqam Ibrahim? Itu. Nah, kita harus tahu ya, kenapa kemudian dinamakan Hijr Ismail. Nah, termasuk di bulan ini, bulan Ramadan, kita harus mengetahui apa makna Ramadan itu sendiri. Nah, menurut para ulama bahasa, Ramadan itu asal katanya itu ada yang mengatakan, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dari kata ar-ramdau itu aslinya dia itu artinya hujan. Tapi bukan sembarang hujan. Hujan yang turun setelah musim panas mau masuk musim musim gugur. Itu di Arab nggak ada musim hujan, Pak. Ya, di Arab kalau ada musim hujan itu banjir tiap hari, Pak. Itu karena kondisi tanahnya itu berbeda. Ya. Nah, itu hujan yang turun ya setelah musim panas, kemudian masuk ke musim gugur. Karena kan musim di Arab itu ada 4 ya. Ada musim dingin ya, setelah musim dingin itu musim semi, musim rabi, musim semi. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan di musim di bulan Rabiul Awal. Ya. Itu karena bulan atau musim itu yang sangat nyaman, Mbak, bagi orang-orang Arab. Biasanya mereka itu di musim itu mereka pergi ke kebun-kebunnya melihat bagaimana tumbuhannya itu tumbuh. Itu biasa mereka liburan di musim itu. Nah, hujan tadi yang turun ya setelah musim panas mau masuk ke musim musim gugur ya, itu dalam rangka membuang debu-debu. Itu jadi debu kan musim panas tuh biasanya, setelah panas itu biasa debu tuh, apalagi kalau tambah angin kan, maka debunya akan kemana-mana. Nah, ketika mau masuk musim gugur, maka biasanya itu ada turun hujan. Nah, itu yang disebutkan kata apa? Ramdo. Kaitannya dengan Ramadan apa? Kaitannya adalah sebagaimana tadi hujan yang turun ya sebelum musim gugur itu tiba, itu menghilangkan menghilangkan debu-debu yang ada di jalanan. Maka Ramadan itu Allah turunkan sebagai musim untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan Ramadan itu dari kata ar-ramad. Ar-ramad itu artinya batu yang panas karena tersengat oleh sinar matahari. Itu sehingga batu itu punya kekuatan untuk membakar. Itu. Nah, maka artinya ya dia itu kan ada kekuatan untuk membakar. Kalau membakar itu biasanya apa? Menghancurkan, menghanguskan. Nah, sama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita keutamaan di bulan Ramadan, ya, maka Ramadan itu yang akan menghancurkan dosa-dosa orang beriman, yang akan menghanguskan dosa-dosa orang beriman. Itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Ramadan itu mempunyai nama lain. Ya. Mempunyai nama lain, atau para ulama menyebut bulan Ramadan itu dengan nama lain, diantaranya adalah Syahrul Maghfirah. Kenapa? Karena di bulan itu Allah Allah berikan kemudahan untuk hamba-hambanya
supaya mereka itu diampuni dosanya. Itu karena memang sudah menjadi tabiat manusia, ya, semuanya itu pasti berdosa kecuali Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu maksum dari apa? Dari maksiat. Kalau Rasulullah pernah salah, iya, itu Rasulullah pernah salah, itu. Tapi Rasulullah tidak berdosa. Ya, Rasulullah tidak pernah berdosa. Itu. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, maka Allah akan menghancurkan kalian. Kemudian Allah mengganti kalian dengan orang-orang yang mana mereka itu berdosa kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi memang namanya manusia itu pasti dia akan apa? Akan berdosa. Kalau manusia itu tidak berdosa, maka Allah akan ganti dengan yang lainnya gitu. Makanya dosa yang pertama kali dilakukan itu oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Itu. Oleh Nabi Adam pertama kali dosa itu dilakukan. Maka anak keturunan Adam itu siapa? Pasti mereka apa? Berdosa. Itu. Nah, cuman sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang, memberikan waktu kepada hamba-hambanya, terutama umat Nabi Muhammad, untuk bagaimana dosa-dosa yang mereka lakukan selama 1 tahun itu kemudian dihapus. Maka Allah berikan itu namanya apa? Bulan Ramadan. Yang mana sebenarnya Ramadan itu untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada istimewanya. Itu. Jadi keistimewaan Ramadan itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Maka walaupun kalau kita berbicara puasa, umat sebelum Nabi Muhammad itu kan diwajibkan, ya. Kemarin kan disampaikan sama Ustaz Yahya itu, ya, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu mereka berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, itu dalam 1 bulan itu 3 hari. Kemudian setelah itu umat Nabi Musa ditambah puasa Asyura, itu. Nah, itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, kan kita merasakan Pak, kalau puasa itu payah Pak ya. Iya. Puasa itu payah ya. Karena tenaga kita itu tidak seperti di waktu kita tidak berpuasa. Itu kadang pagi-pagi itu udah mulai apa? Mural ya. Naik itu asam lambungnya gitu. Atau perutnya itu terasa gitu kan. Kemudian siang itu mulai lemes gitu kan. Itu tenaga itu pasti berkurang kan. Makanya saya tuh kemarin tuh baca berita timnas U20 itu kan mau tanding sama uji coba lah Burundi ya. Nah, kemarin tuh menang itu. Jadi pelatih timnas itu Sintayong itu dia mau izin sama MUI itu supaya dibolehkan pemain-pemain yang mau main bola itu tidak berpuasa. Walaupun mainnya itu malam sebenarnya gitu kan. Itu. Kenapa? Karena ya pasti secara fisik itu orang berpuasa itu apa? Lemes, berkurang. Itu. Ya kalau saya aja kalau mau ke Jawa itu kalau pas lebaran kalau mau pas puasa gitu kan. Itu nyampe itu terasa banget gitu kan. Kenapa? Karena
ya memang gak makan gak minum gitu kan, lemes gitu kan. Nah, jadi walaupun saya juga kadang iri juga dengan orang-orang yang memang bisa fisiknya itu tetap terjaga gitu kan, walaupun puasa itu, dan tidak menghalangi puasa mereka itu, tidak menghalangi aktivitas mereka gitu kan. Kan banyak pemain bola juga yang mereka itu ya puasa tetap puasa kan, walaupun main bola itu. Nah, maka para ulama mengatakan, sebagian ulama itu mengatakan, puasa itu kan berat tuh. Nah, jangan dikira bahwasanya beban syariat yang berat ini itu hanya umat Nabi Muhammad saja. Tetapi siapa? Umat-umat terdahulu juga punya beban yang sama. Itu. Nah, itu maksud dari apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Walaupun ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ini menurut saya ini jauh lebih baik daripada pendapat yang pertama tadi. Kata ulama ini, puasa itu adalah amalan yang istimewa. Ya, sebagaimana Allah dalam hadis qudsinya itu mengatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, gitu kan. Dan saya yang akan langsung membalas orang yang berpuasa tersebut. Artinya puasa itu sangat istimewa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat yang Allah ciptakan sebagai umat terbaik itu tidak kelewatan, tidak ketinggalan melakukan amalan yang paling istimewa. Jadi kalau umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu pada puasa, maka Allah ingin umat Nabi Muhammad juga puasa, supaya mereka tidak ketinggalan pahalanya daripada umat-umat terdahulu. Itu. Nah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang maghfirah, tentang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya para ulama mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Yaitu syahrul maghfirah. Maka tentu tidak sembarangan. Kemudian ketika ulama itu menyebut nama lain daripada bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengumbar maghfirah. Mengumbar namanya ampunan itu Allah umbar. Ya. Jadi dengan bertemu Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, ya sebelumnya dengan kemudian yang akan datang atau yang sekarang ini, itu sudah menghapus dosa di antara dua Ramadan tersebut. Itu. Kemudian kata Rasulullah, Ramadan itu, kata Rasulullah dalam satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, karena dilandasi keimanan, keyakinan bahwasanya Allah yang mewajibkan puasa tersebut, ya, wa ihtisaban, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala, ya, puasa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa orang tersebut akan diampuni. Jadi dosa yang sebelumnya itu pasti akan diampuni. Belum lagi dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat di malam Ramadan. Nah, ini nanti pembahasannya kan, itu nanti qiyamul Ramadan itu kayak gimana gitu kan. Itu apakah qiyamul Ramadan itu termasuk salat tarawih, atau qiyamul Ramadan itu lain dengan tarawih gitu kan. Nah, maka sebenarnya istilah yang dipakai oleh Nabi itu adalah qiyamul Ramadan. Man qoma Ramadhana.
Itu istilahnya apa? Qiyamu Ramadan. Kalau biasanya kan yang biasanya sholat biasanya itu qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Qiyamul lail itu kapan? Qiyamul lail itu kan dari sholat mulai setelah sholat Isya kan sampai menjelang subuh. Itu qiyamul lail. Nah, ketika Ramadan tiba, maka namanya itu bukan qiyamul lail, tapi apa? Qiyamul Ramadan, karena keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan tersebut. Itu. Nah, kemudian pada masa Umar itu namanya kemudian oleh para ulama itu diganti namanya bukan qiyamul lail, bukan qiyamul Ramadan, bukan ganti lah, mungkin ada istilah lain itu kan. Namanya apa? Tarawih. Kenapa disebut tarawih? Kalau nyari hadisnya nggak bakalan ketemu tuh Pak, tarawih gitu Pak, nggak bakalan ketemu. Itu. Jadi tarawih itu istilah, memang istilah yang diberikan oleh para ulama ketika Umar memulai qiyamul Ramadan itu dengan jumlah rakaat yang tidak sama yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu. Makanya nanti kemudian ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, antara para ulama. Sebenarnya jumlah sholatnya itu berapa? Itu. Ada yang mengatakan itu 8 plus 3 sama witirnya dari 11. Ada yang mengatakan 20 plus 3 sama witirnya. Jadi 23. Nah, kalau yang 11 itu memang itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kalau yang 23 itu yang biasa dilakukan oleh Umar. Dan itu semuanya benar. Jadi jangan menyalahkan di masjid ini mah sholatnya 23 gitu kan. Itu mah bukan qiyamul Ramadan. Iya memang bukan qiyamul Ramadan gitu kan. Istilah yang paling tepat itu ya tarawih kalau 23. Itu. Kalau yang 11 itu ya istilahnya yang paling tepat itu apa? Qiyamul Ramadan gitu. Itu awalnya sejarahnya ya. Tapi jangan kemudian oh ini bukan sholat tarawih gitu kan. Ini mah qiyamul Ramadan gitu kan. Bagi yang sholat 23 gitu kan. Itu cuma istilah awal saja gitu kan. Tapi ya yang penting kan bagaimana kemudian kita menjaga itu istiqomah sampai kemudian Ramadan itu berakhir. Itu. Jadi kata Nabi, man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, ya salat di malam Ramadan itu, baik itu 11 rakaat ataupun 23 rakaat, itu bahkan kalau di Madinah itu lebih dari itu Pak. Itu di Madinah itu tidak salah sekitar 35 apa 36 ya, saya lupa ya. Berapa? 35. Itu. Kenapa? Karena dulu kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram itu mereka setelah selesai 4 rakaat itu tawaf. 4 apa 2 ya? Pokoknya setelah selesai salam itu mereka tawaf. Nah, sementara di Madinah kan tidak bisa tawaf. Itu. Maka ditambahkan apa? Ditambahkan rakaatnya. Itu. Jadi ya tidak masalah ya, artinya masalah apa namanya mau 23, mau lebih dari 23 itu tidak masalah. Yang salah itu kan kalau orang satu nggak sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, yang kedua menyalah-nyalahkan orang. Itu menyalah-nyalahkan orang. Kamu ngapain sholatnya 11 itu kan? Itu 11 itu nggak ada tuh. Itu nggak ada. Umar aja 23 gitu kan. Itu. Kamu ngapain sholatnya 23? Rasulullah tuh nggak pernah sholat 23 loh. Nah itu yang bahasanya apa ya? Setan itu sudah mulai masuk membisiki kita ya, supaya perpecahan di antara umat itu kemudian hadir. Itu. Nah, iman dan wahtisaban ya dilandaskan atas keimanan karena memang apa namanya? Nabi itu melakukan qiyamul Ramadan. Ya, Nabi melakukan qiyamul Ramadan. Dan Nabi apa yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu kita berarti sebaiknya apa? Kita tiru. Ya, dan kewajiban kita untuk meniru itu.
Nah, kemudian ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu jadi dosanya akan diampuni. Nah, yang terakhir, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar imanan, karena keyakinan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa yang Allah hadirkan untuk umat Nabi Muhammad, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala atau tadi para ulama mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, itu landasannya itu jelas. Karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang melakukan amal soleh. Itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita itu termasuk orang yang didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh Rasulullah. Itu. Kenapa? Karena tempoh hari malaikat Rasulullah itu pernah naik tangga mimbarnya. Kan tangga mimbar itu Rasulullah itu ada 3, 1, 2, 3 gitu kan. Itu setiap tangga itu Rasulullah itu mengatakan amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Para sahabat bingung kok Rasulullah itu tiba-tiba ngomong amin tapi tidak ada suara yang terdengar oleh mereka gitu kan. Nah, ternyata ketika ditanyakan itu malaikat mendoakan ya agar Allah menjauhkan rahmat dari orang yang masuk bulan Ramadan atau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia masuk bulan Ramadan tapi ternyata Ramadan itu berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan. Artinya ya Ramadan itu ya seperti bulan biasa. Ya puasa, kalaupun puasa, dia puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Itu sebagaimana Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu jazaa'u illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa itu ternyata tidak mendapatkan pahala kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Itu kenapa? Ini masalahnya pahalanya itu habis, Pak. Jadi bukan Allah tidak memberikan pahala. Pahalanya itu apa? Habis. Kenapa pahalanya itu habis? Karena ketika berpuasa misalkan itu ngomongin orangnya itu nggak bisa nahan. Padahal lagi puasa gitu kan. Nah, setiap kali kita ngomongin orang, maka orang itu yang akan mendapatkan pahala puasa kita. Setiap kita menggibah orang, mencaci maki orang, menyakiti orang lain, maka orang tersebut yang akan mendapatkan pahala puasa kita. Kok bisa? Ya bisa. Itu sebagaimana Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa orang yang muflis? Muflis itu kata sahabat, al-muflisu fina man la mata'a wala dirhama. Al-muflis itu orang usaha bangkrut itu. Usaha ya stoknya habis, uangnya nggak ada. Itu. Stoknya habis, uangnya nggak ada. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Nah, tapi Nabi mengatakan al-muflisu yaumal qiyamah, maksudnya orang muflis pada hari kiamat itu adalah orang yang ketika hidup itu dia puas, sholatnya rajin, bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, kemudian zakatnya dikeluarkan, bukan hanya zakat, sedekahnya pun dia keluarkan. Puasanya bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah, ya maupun itu Syawal atau Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis. Itu dia terus lakukan gitu kan. Bahkan orang yang susah melakukannya, ibadah haji, dia bisa melakukan. Itu. Tapi ketika hidup, kata Nabi, wa qad syatama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Ketika hidup, orang itu suka mencaci orang lain. Nah, mulutnya itu tidak bisa terjaga dari membicarakan orang lain, dari menyakiti hati orang
orang lain. Nah, kemudian mengambil atau memakan harta orang lain. Kemudian ya secara fisik melukai orang lain. Kayaknya kalau di antara tiga ini ya memukul orang itu jarang. Ya. Mengambil harta orang lain kalau mencuri kayaknya bisa jadi nggak pernah. Ya. Kecuali kalau memang tugasnya mencuri gitu kan, atau pekerjaannya gitu kan, pekerjaannya mencuri gitu. Nah, itu yang paling rentan itu adalah apa? Ini membicarakan keburukan orang lain atau menyakiti orang lain. Maka kata Nabi itu nanti orang itu yang kebaikannya banyak ditimbang, ternyata yang paling berat itu timbangan sebelah kanan. Ya. Tapi setelah selesai ditimbang, masuk sirat, sebelum masuk surga, ternyata ada orang yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini dulu pernah menyakiti saya. Dicek ternyata benar, diambil pahalanya. Itu, diambil pahalanya. Terus, dan itu bayangin coba, membicarakan keburukan orang lain itu, mencaci maki orang lain, menghina, menjelekan orang lain, menyakiti orang lain dengan lisan itu kayaknya kalau seandainya ada orang suruh kita menghitung dari semenjak dia mukallaf sampai sekarang saja, misalkan Pak Ferry, misalkan, coba Pak Ferry, antum berapa kali menyakiti hati orang lain? Saya yakin nggak bisa ngitung, Pak. Itu kenapa? Karena bertemu dengan orang itu, kalau dengan satu orang, ya satu orang saja itu kan bisa berkali-kali ketemunya, intensitasnya kan banyak, sering. Belum lagi kan berapa orang itu kita bertemu selama kita hidup itu. Maka itu yang paling rawan. Nah, maka kata Rasulullah tadi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Kenapa? Ya pahalanya itu diambil sama orang lain, gitu kan. Jadi pahalanya tetap Allah berikan hak itu, tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Pahalanya itu diberikan kepada orang lain. Nah, itu yang kemudian harus kita jaga ya, supaya maghfirah itu, ampunan itu tidak tidak terlewatkan gitu. Kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat tadi, diamini oleh Rasulullah. Masuk bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa? Ampunan. Ya. Atau misalkan qiyamul lail. Nah, kadang ya penyakit juga qiyamul lail itu, Pak. Itu. Penyakitnya apa? Ya tadi misalkan. Penyakitnya itu bisa jadi salah satunya menjelek-jelekan orang yang tidak sepaham dengan kita. Atau merasa sholat kita itu lebih baik daripada yang lain. Itu misalkan saya mah sholatnya 1 juz gitu kan, ikut di masjid sana misalkan 1 juz setiap malam. Nah itu hati-hati, karena itu bisa saja itu kemudian muncul apa? Sum'ah atau riya. Yang itu kemudian menjadi penghancur apa? Amalan kita. Itu udah capek-capek 1 juz gitu kan, 1 juz itu kan 1 jam lebih kan, Pak. Pegel itu kan. Kalau yang nggak biasa itu pegel, Pak. Itu. Nah, sementara di masjid itu si A, di masjid yang lain katanya itu sholatnya cuma 15 menit selesai kan. 10 menit ya? 10 menit kan. Kan tinggal mau pesanannya sesuai pesanan ya. Mau ekspres apa kilat apa ekonomi gitu kan. Itu. Nah, itu ya kita hati-hati misalnya dalam bab ini gitu kan. Jangan sampai kemudian capek-capek kita qiyamul Ramadan itu ternyata pahala kita hancur. Itu. Nah, kemudian satu lagi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, nah maka sama pahalanya itu akan, dosanya itu akan diampuni itu. Nah ini sedikit saya keluar dari tema.
di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang Ramadan, maka ada dua sisi. Yang pertama itu adalah sisi sejarah. Yang kedua adalah sisi syariah, yang mana di situ ada ibadah yang dibebankan kepada orang-orang beriman. Kalau dari sisi sejarah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan satu, bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu maksudnya kapan? Atau maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, ke Baitul Izzah, itu pada malam Lailatul Qadar, dan itu turunnya sekaligus 30 juz itu atau 114 surah itu semuanya turun langsung dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Nanti dari Baitul Izzah itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Rasulullah, itu dicicil sesuai dengan kebutuhan. Nah, kapan mulai turunnya? Mulai turunnya itu adalah ketika Rasulullah SAW di Gua Hira. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Nah, nanti akan ada perbedaan pendapat antara para ulama kapan pertama kali diturunkan Al-Quran itu. Ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Kenapa itu bisa berbeda pendapat? Karena sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu orang itu kadang tidak peduli dengan tanggal, Pak. Tidak peduli dengan tanggal. Orang Mekah, kebiasaan orang Mekah ya. Makanya kan bahkan orang Mekah itu nggak mengenal tanggal. Tahunnya itu tahun. Kayak misalkan nih, Rasulullah itu dilahirkannya tahun kapan? Ya tahun ya sebelum apa? Setelah peristiwa gajah. Bisa jadi berapa hari gitu. Ada yang mengatakan 50 hari setelah peristiwa gajah. Nah, jadi gitu. Jadi nggak peduli dengan tanggal sekiannya, enggak. Walaupun mereka sudah mengenal, tapi yang diingat itu adalah peristiwa besar. Jadi 50 hari setelah peristiwa gajah. Itu. Maka ketika Rasulullah pertama kali diutus atau turun Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah, itu tidak menjadi perhatian ini tanggal berapa gitu, Pak. Nah, cuman kesini setelah fase Madinah itu tuh sudah para sahabat itu sudah mulai ada yang perhatian terkait dengan tanggal. Sampai kesini para ulama sejarah itu sampai menggali tanggal berapa sih sebenarnya Rasulullah itu pertama kali diutus. Nah, maka ada yang mengatakan itu adalah tanggal 17. Dan itu yang dipakai oleh mayoritas orang Indonesia. Bahwasanya malam tanggal 17 itu adalah malam di mana Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah. Itu berdasarkan pendapat siapa? Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini adalah Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan di dalam surah saya lupa, surah Al-Anfal itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi yang diturunkan kepada hamba kami, kata Allah, pada hari Al-Furqan, yang mana itu yaumal taqal jam'an, hari itu di mana pasukan kaum muslimin dan musyrikin itu bertempur pertama kali. Itu kapan? Itu di tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka dari situ Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah itu tanggal 17 Ramadan. Itu walaupun ya, maka kemudian ada sebagian masyarakat kaum muslimin di Indonesia bahkan di negara lain itu yang memperingati 17 Ramadan itu sebagai apa? Nuzulul Quran. Jadi tidak ada perbedaan. Loh, katanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu adalah diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Rasulullah itu baru di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 17, ada yang mengatakan di tanggal 21, ada yang mengatakan di tanggal 24. Itu. Nah, itu yang jadi sisi sejarah ya, gitu kan. Yang kedua itu adalah sisi ibadah. Nah, sisi ibadah itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada bulan puasa itu, bulan Ramadan itu umat Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah puasa. Itu. Dan itu mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita mau memasuki adzan maghrib itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi itu bermanfaat dan menambah keyakinan kita tentang Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan penuh ampunan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan hadirnya bulan Ramadan, karena belum tentu tahun depan Allah berikan usia untuk